Halo teman-teman santuy, balik lagi di rekap Sang Pahlawan bagian ketiga. Pada bagian sebelumnya, Wang Xiaoze dan Pai Choufei tanpa sebab yang jelas ditangkap oleh Divisi Hukum Kerajaan oleh Menteri Hukum Fu Chongsu. Wang Xiaoze disiksa dan ditanyakan alasannya membantu Su Mengzhen sebelumnya. Fu Chongsu mengatakan dia sendiri adalah hukum. Kalau dia mengatakan mereka bersalah, maka mereka yang tak berdosa sekalipun pastilah bersalah. Sebaliknya untuk mereka yang membunuh, kalau dia mengatakan pembunuh itu tidak bersalah, maka pembunuh tersebut tidaklah bersalah. Ini menunjukkan sekaligus menyindir betapa tingginya kekuasaan oknum sang aparat penegak hukum. Baik Wang Xiaoze maupun Pai Choufei disiksa tanpa alasan yang jelas hanya karena keberpihakan mereka terhadap Su Mengzhen. Usai disiksa, keduanya dikurung dan disajikan makanan daging manusia. Daging manusia ini berasal dari daging terpidana lain yang dipotong-potong di penjara tersebut. Dalam memorinya, Wang Xiaoze mengingat kembali saat dirinya yang masih kecil, ibunya dibunuh oleh seseorang yang mengatakan kalau dunia adalah milik mereka. Dan ucapan ini sama persis dengan ucapan Fu Chongsu saat mengintimidasinya sebelumnya. Pikiran ini pun cukup mengganggunya untuk sementara waktu. Saat Fu Chongsu pulang dari sana, dia menitipkan pesan kepada bawahannya agar tidak lupa mengirimkan hadiah untuk Su Mengzhen yang barusan menjabat sebagai ketua Sekte Pavilion Hujan. Esoknya, Wenrou pergi ke rumah bordil untuk mencari Wang Xiaoze dan Pai Choufei yang tiba-tiba menghilang. Di sana dia melabrak Chu Xiaoyao. Alih-alih mengetahui keberadaan Xiaoze, dia malah kesal dan semakin cemburu dengan Chu Xiaoyao yang menggodanya, sehingga dia pun membanting barang-barang perabotan yang ada di sana. Alhasil Tuan Putri dari Raja Luoyang ini pun diangkut untuk keluar dari sana. Kebetulan Yang Wuxie berkunjung ke sana juga. Alih-alih mendapatkan backingan, Wuxie malah meminta maaf atas kelakuan Wenrou dan membawanya pulang ke Pavilion Hujan. Tiba di sana, mereka dikunjungi oleh dua ajudan dari Fu Chongsu. Seorang Su Mengzhen bahkan diperintahkan agar keluar ke depan untuk menemui mereka yang memberikan sebuah kotak hadiah dari Fu Chongsu. Isinya adalah petasan, di mana ini adalah penghinaan terhadap Su Mengzhen yang tengah berkabung atas kematian ayahnya. Tidak hanya dipaksa untuk menerima hadiah itu, Su Mengzhen juga dipaksa untuk menyalakan petasan tersebut dengan ancaman Wang Xiaoze dan Pai Choufei yang tengah mereka penjarakan. Lepas itu, Wenrou pun marah besar terhadap penghinaan itu. Apalagi saat Wuxie mengatakan dia masih belum memiliki solusi untuk membebaskan kedua temannya yang ada di dalam sel itu. Gadis itu pun membawa kembang api dalam jumlah yang cukup banyak, menghadang perjalanan dari Fu Chongsu dan menembakkan kembang api itu. Setelahnya, ia pun menantang Fu Chongsu untuk menangkapnya. Tentunya sang mantri tidak sebodoh itu untuk berurusan dengan putri seorang bangsawan. Terlebih lagi, dia tahu motif dari Wenrou yang memang sengaja mau ditangkap untuk menemui Xiaoze dan Choufei. Wenrou yang putus asa kemudian menyalakan kembang api di luar penjara untuk memberikan harapan dan semangat kepada dua sahabatnya yang merasa bahagia dengan dukungan tersebut. Hari-hari berlalu, kedua tawanan kita mengalami kelaparan dan kehausan. Pai Choufei bahkan hampir memakan bermangkok-mangkok daging manusia yang disajikan kepada mereka selama ini. Beruntung Wang Xiaoze berhasil menghalangi aksi temannya itu, dan beruntungnya juga hujan yang turun di malam itu dapat menyegarkan kedahagaan mereka selama ini. Pada akhirnya, Su Mengzhen bertamu ke kediaman sang menteri untuk meminta agar Wang Xiaoze dan Pai Choufei dibebaskan. Di sana, ketua Pavilion Hujan ini diintimidasi dan dihina habis-habisan. Kata-kata Fu Chongsu sangatlah lembut dan sopan, tetapi setiap kalimatnya itu membawa sejuta pedang yang menusuk ke hati. Intinya, dia menginginkan Su Mengzhen menghabisi seorang pejabat yang bermusuhan dengannya agar kedua tawanan itu dia lepaskan. Su Mengzhen pun setuju untuk pergi ke area barat laut untuk mengambil kepala pejabat yang dimaksud. Akhirnya kedua tawanan ini pun dibebaskan. Wang Xiaoze dan Pai Choufei segera melahap dua mangkok mie yang disajikan di hadapan mereka. Fu Chongsu mengatakan Su Mengzhen telah menundukkan kepalanya ke dia dan memohon-mohon agar mereka dilepaskan. Untuk itu dia melepaskan mereka dengan syarat mereka berdua ini tidak boleh bergabung dengan Pavilion Hujan. Malah mereka disarankan untuk bergabung dengan Sekte Liu Fenpan. Saat keduanya dibebaskan, Ti Feijing telah menunggu di depan penjara, menawarkan keduanya bergabung dengan posisi Raja Pelindung yang prestisius sekali. Baik Xiaoze maupun Choufei dengan tegas menolak tawaran itu, sekalipun mereka tidak bisa bergabung dengan Sekte Pavilion Hujan lagi.
Ti Feiqing lalu menyarankan agar keduanya segera pergi dari ibu kota karena jika tidak bergabung dengan klannya maupun klan Paviliun Hujan, maka tanpa adanya dukungan dari kedua kelompok besar ini tidak akan ada tempat bagi mereka untuk berpijak. By the way to the busway, ada beberapa kesalahan penyebutan nama di dua rekap sebelumnya ya teman-teman. Nama tuan muda dari sekte Liu Fenpan yang saya sebutkan sebagai Ti Fengqi seharusnya adalah Ti Feiqing. Sekte Paviliun Hujan kadang-kadang saya sebutkan sebagai sekte Paviliun Hijau. Lanjut ke alur, peringatan Ti Feiqing adalah benar adanya. Kedua anak muda ini tentunya tidak berani lagi untuk mencari orang-orang dari sekte Paviliun Hujan. Keduanya mencoba berkeliling ibu kota untuk mencari pekerjaan. Tapi segera setelah orang-orang mendengarkan nama Wang Xiaoshi dan Pai Choufei, tak ada satu juragan pun yang berani menerima mereka bekerja. Hidup mereka pun menjadi luntang-lantung, jangankan untuk mencapai cita-cita yang mereka impikan selama ini. Mengisi perut saja mereka kalah dari pengemis yang mendapatkan sumbangan makanan. Sementara itu, Wenrou dan Wuxie diam-diam mengawasi dan mencoba membantu kedua pemuda ini. Wenrou dan Wuxie tidak boleh bertemu dan membantu langsung kedua orang ini karena pastinya kedua orang ini diawasi oleh para Liu Fenpan dan orang-orang kerajaan. Sebelumnya, Wenrou malah mencoba membantu mereka dengan mengirimkan seseorang yang menjatuhkan uang untuk mereka berdua, tetapi Wang Xiaoshi malah mengejar dan mengembalikan uang yang terjatuh itu. Alhasil, orang yang dibayar oleh Wenrou itu mengembalikan uang tersebut. Yang Wuxie yang paham dengan sikap jujur Wang Xiaoshi yang tidak akan mengambil uang seseorang yang terjatuh, ternyata dia memiliki rencana lain. Nenek yang ditolong oleh Xiaoshi dan Choufei di tempo hari datang untuk memberikan makanan kepada mereka berdua, lalu menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Nenek yang diarahkan oleh Yang Wuxie ini meyakinkan kalau kedua orang ini tidak perlu terburu-buru membayarkan uang sewa kepadanya. Baik Wang Xiaoshi dan Pai Choufei akhirnya pun diajak tinggal ke rumah nenek ini dan akhirnya mereka pun bisa bernafas lega. Namun setelahnya mereka tidak tahu kalau Lei Sun merasa tidak senang atas penolakan mereka terhadap Liu Fenpan di tempo hari. Malam itu Lei Sun datang untuk membunuh keduanya, tetapi dia dicegat oleh seorang kakek tua yang bernama Guruwo. Kakek itu mengatakan dia berhutang budi terhadap mantan ketua Paviliun Hujan, maka itu dia memohon agar Lei Sun yang berhutang budi padanya untuk tidak membunuh Wang Xiaoshi maupun Pai Choufei. Lei Sun menyetujuinya dengan ancaman kedua pemuda ini tidak boleh bergabung dengan Paviliun Hujan, jika tidak dia pasti akan datang untuk membunuh mereka. Malam itu juga Su Mengchen yang sebelum berangkat ke barat laut untuk menuntaskan misinya menemui Guruwo. Ia berterima kasih terhadap Guruwo yang bersedia menjaga Xiaoshi dan Choufei, sedangkan Guruwo mengatakan itu hanyalah bantuan biasa, lagi pula dia telah berteman lama dengan ayah dari Su Mengchen. Kakek itu kemudian menemui Xiaoshi yang sedang memandang bintang di langit, memperkenalkan dirinya sebagai suami dari si nenek. Esoknya si kakek pun memberikan semangat kepada kedua orang ini untuk mencari penghidupan di ibu kota yang lebih kejam daripada ibu tiri ini. Xiaoshi yang ternyata memiliki pengetahuan tentang obat-obatan herbal diperkenalkan dengan seorang juragan toko obat yang mempekerjakannya. Sedangkan Pai Choufei yang ternyata memiliki bakat melukis pun akhirnya mulai menggelar lapak untuk menjual lukisan-lukisannya. Kehidupan sehari-hari seorang pesilat dalam mencari uang tentunya tidaklah mudah dan sangat jarang diperlihatkan pada cerita-cerita silat pada umumnya. Namun di sini kita akan diajak sekilas melihat betapa sulitnya perjuangan dalam mencari uang. Wang Xiaoshi dan Pai Choufei menjalani hari-hari seperti orang-orang pada umumnya. Pagi-pagi mereka telah berangkat untuk bekerja. Sepulangnya mereka makan bersama kakek dan nenek. Sedikit kerisauan dan curhatan mereka tumpahkan di saat malam tiba. Kerja keras mereka membuahkan sedikit hasil. Pai Choufei dihampiri oleh seorang juragan penjual lukisan. Ia mengatakan lukisan pemandangan seperti ini akan sangat sulit untuk dijual. Lalu juragan ini pun menawarkan kerjasama. Ia akan memberikan sedikit uang untuk mengambil semua lukisan dari Pai Choufei ini yang akan dia jual di tokonya yang terletak di sebelah selatan kota. Nantinya hasil penjualan lukisan ini akan dibagi 60-40, 60 untuknya dan 40 untuk Pai Choufei yang segera menerima tawaran tersebut. Sementara itu, Wang Xiaoshi malah dikunjungi oleh seorang tamu yang sudah tidak asing lagi baginya. Su Xiaoyao menggodanya dalam sesi berkunjungnya itu. Si juragan toko obat malah berpikir Wang Xiaoshi ini adalah simpanan dari si wanita penghibur yang sangat loyal ini. Su Xiaoyao memborong obat-obatan di toko itu dalam jumlah yang sangat besar sebagai upayanya yang secara diam-diam membantu Wang Xiaoshi.
Sayangnya, dengan sedikit keberuntungan dan kelancaran itu, mereka tetap harus menghadapi realita bahwasanya Pai Chou-fei harus menjalani hari-hari lapaknya yang sepi akan pengunjung. Juragan yang bekerja sama dengannya menyarankan agar dirinya membeli sebuah kuas baru untuk menggantikan kuas lama yang telah rusak. Sementara itu, Wang Xiaoshi yang tampaknya memiliki karir yang lancar tiba-tiba mendapati kalau toko obat tempat dia bekerja mengalami kebakaran hebat. Kala itu, ia sempat mencurigai kebakaran tersebut ditimbulkan oleh orang-orang dari Liu Fanpan dan menceritakannya kepada Pai Chou-fei. Xiaoshi berjanji ia pasti akan mencari cara untuk membantu sahabat sepenanggungannya ini untuk membeli sebuah kuas baru. Sementara itu, di pavilion hujan, Wenro yang tidak tenang dengan hidup kedua sahabatnya berusaha untuk keluar dari markas dan membantu mereka. Tetapi tentunya Yang Wuxie sudah dipesankan untuk tidak membiarkan gadis ini sembarangan keluyuran. Wenro dengan liciknya mencoba untuk mengkadali Yang Wuxie. Dia menunjukkan surat palsu panggilan ayahnya agar meminta izin untuk keluar. Tetapi Yang Wuxie malah memintanya untuk menunggu sebentar. Dia masuk ke dalam untuk menirukan tulisan palsu dari ayah Wenro. Dan ia kembali dengan sebuah surat yang katanya dari ayah Wenro. Dia mengatakan surat baru dari ayah Wenro ini melarangnya untuk keluar. Namun bagaimanapun juga gadis ini menemukan celah untuk kabur. Dalam pelariannya ini ia sempat bertemu dengan kakek pendongeng yang telah tiba di ibu kota. Si kakek menanyakan apakah kedua temannya sudah menjadi seorang pahlawan. Wenro menghela napas dan sebaliknya memberitahukan kedua sahabatnya ini tengah dilanda oleh kesulitan. Dan ia pun segera lanjut kabur setelah memberikan 2 keping uang kepada si kakek. Esoknya, Lei Chun yang berjalan-jalan di kota diberitahukan pelayannya kalau Wang Xiaoshi dan Pai Chou-fei hidupnya mereka ini kurang baik dikarenakan sekte Liu Fanpan yang selalu menutupi jalan mereka. Lei Chun sangat menyayangkan hal tersebut meski dia mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia telah berjanji kepada ayahnya untuk tidak mencampuri urusan dunia persilatan. Ia sempat melihat lukisan Pai Chou-fei yang digantung dan dijual oleh si juragan. Setelah memuji lukisan itu, Lei Chun malah tidak membeli lukisan tersebut dan hal ini sungguh membagongkan si juragan. Di sisi lain, Wang Xiaoshi mempunyai ide lain dalam mencari uang. Dia menggelar lapak dadakan dengan hanya bermodalkan seutas tali dan sekeranjang kerikil. Dia menawarkan orang-orang untuk melemparinya batu, sementara dia akan berdiri di dalam lingkaran tali itu. 1 lemparan 1 koin. Jika lemparan itu meleset, maka koin tersebut akan menjadi miliknya. Sebaliknya, kalau dia terkena lemparan, dia yang akan membayar 1 koin kepada si pelempar. Tak disangka jualannya ini sangat laku. Bagaimana tidak kalau Anda ditawari untuk melempar batu ke seseorang, dan kalau batunya kena malah Anda yang akan dibayar. Beberapa pelanggan malah melempar berkali-kali, tetapi semuanya dapat dengan mudah dihindari oleh Wang Xiaoshi. Dalam sekejap saja, sekeranjang kerikil itu telah habis dan Xiaoshi telah mengumpulkan koin dalam jumlah yang cukup banyak. Namun dia tidak menyadari di sana ada orang-orang Liu Fanpan yang mengawasinya. Mereka datang dengan busur dan anak panah melemparkan serincing koin, menawarinya untuk menghindar dari anak panah. Xiaoshi sangat tergoda dengan koin yang sangat banyak itu. Ia hanya perlu menghindari 3 tembakan anak panah agar memenangkan semua uang tersebut. Tembakan pertama dan kedua berhasil ia hindari, namun pada tembakan ketiga ada sebuah panah melesat dari arah lain. Namun untunglah Pai Chou-fei menghalau serangan panah rahasia itu dan dia memaki Wang Xiaoshi yang mencari uang dengan cara rendahan seperti itu. Pai Chou-fei sangat kecewa dan dia merasa apa yang dilakukan oleh Xiaoshi ini sangatlah merendahkan harga diri. Dia pun pergi dalam depresinya itu dan malah ditemui oleh Lei Mei, salah satu dari 12 raja pelindung Liu Fanpan. Dia diundang ke sebuah bar minum arak yang begitu mewah dan berkelas. Lei Mei menjelaskan cara bekerja dunia ini di mana yang kuat memakan yang lemah. Menurutnya Pai Chou-fei ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang beban. Beban bagi Su Mengchen, beban bagi Wang Xiaoshi. Sementara itu, Wang Xiaoshi yang terlihat depresi ingin mengetok pintu pavilion hujan untuk meminta bantuan. Aksinya itu diawasi oleh orang-orang Liu Fanpan, karena jika sampai Wang Xiaoshi kembali menjalin hubungan dengan pavilion hujan, maka mereka akan membunuhnya. Meski pada akhirnya Wang Xiaoshi mengurungkan niatnya itu, tetapi para Liu Fanpan berniat untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil nyawanya. Dugaan para penyerang ini salah. Wang Xiaoshi bukanlah sosok yang bisa dengan mudah mereka kalahkan. Dalam sekejap semua lawannya dilumpuhkan. Dan Wang Xiaoshi memberikan 3 pukulan keras terhadap seorang raja pelindung yang memimpin aksi itu. Wang Xiaoshi tahu kalau dia adalah orang yang membakar toko si juragan obat.
Pai Choufei yang merasa perkataan Lei Mei ada benarnya, pada akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi dari ibu kota. Ia tidak ingin temannya ini menderita dan dipermalukan hanya karena impiannya yang ingin menjadi tenar di ibu kota. Malam itu juga dia meninggalkan surat perpisahan kepada Wang Xiaoshi. Di kediaman Fu Chongsu, Su Mengchen telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Ia menunjukkan kepala dari korban dan setelah mengkonfirmasi, Fu Chongsu menendang kepala itu lalu meminta Su Mengchen untuk memungutnya balik. Dengan segala kegeramannya itu, Su Mengchen mengambil kepala itu dan Fu Chongsu malah berteriak memanggil semua orang bawahnya masuk untuk menangkap Su Mengchen. Su Mengchen didakwa telah membunuh seorang pejabat Song. Namun Su Mengchen dengan tenangnya meminta agar mereka melihat kepala itu sekali lagi. Rupanya kepala itu telah dipasangkan kulit wajah yang lainnya. Dan saat wajah asli dari kepala itu terungkap, Fu Chongsu sangatlah kaget dan tidak bisa berkata apapun. Saat pulang dari sana, Su Mengchen menceritakan kepada penasihatnya bahwa dalam perjalanannya ke laut, ia mendapatkan informasi bahwa Fu Chongsu dan Sekte Liu Fenpan bekerja sama dalam melakukan sebuah bisnis kotor. Kepala yang dilihat oleh Fu Chongsu ini adalah kepala dari orang yang ditugaskan untuk menjalankan bisnis itu. Dalam kilas balik, orang itu mengatakan ia akan menceritakan semua bisnis kotor Fu Chongsu dan Liu Fenpan asalkan Su Mengchen bisa menjamin keselamatan keluarganya yang ditawan. Sayangnya setelah Su Mengchen memberikan janjinya, orang itu dipanah mati sehingga Su Mengchen pun hanya mengambil kepala orang itu tanpa mengetahui bisnis kotor apa yang telah mereka lakukan. Dan hal ini sudah cukup untuk membuat Fu Chongsu merasa gentar karena yang dikhawatirkan Fu Chongsu adalah Su Mengchen sudah mengetahui rahasia bisnis kotornya. Usai itu, Yang Wuxie memberitahukan Wang Xiaoshi dan Pai Choufei sudah beranjak pergi dari ibu kota, dan Su Mengchen pun meminta untuk disiapkan kuda agar dia bisa mengejar mereka. Di gerbang kota, ternyata langkah Pai Choufei yang pergi sendirian dicegat oleh Wang Xiaoshi yang telah menunggunya. Dia memarahi sahabatnya yang telah berniat pergi diam-diam meninggalkannya, dan akhirnya kedua orang ini pun setuju untuk sama-sama cabut dari kota ini. Hingga akhirnya mereka pun bertemu dengan Wenrou yang memukul dan memaki mereka yang ingin pergi begitu saja. Wenrou marah besar kepada mereka berdua yang merasa sangat bersalah. Lalu Wenrou pun mengajak mereka untuk bertemu dengan kakak seperguruannya yang telah menunggu mereka di depan. Su Mengchen mengingatkan mereka bahwa sejak awalnya dia sudah mengatakan mereka berdua sudah dia anggap menjadi bagian dari pavilion hujan, dan dia juga tidak akan mempedulikan pihak Liu Fenpan maupun pihak kerajaan yang menekan mereka. Xiaoshi kemudian menerangkan bahwa dia merasa mereka telah menyusahkan Su Mengchen yang harus sampai berlutut di hadapan Fu Chongsu, tetapi dengan segera Su Mengchen menertawakan Fu Chongsu yang bermulut besar karena tidak mungkin baginya untuk bertekuk lutut terhadap siapapun. Jika dia memang harus berlutut sekalipun, dia hanya akan berlutut demi saudaranya seperti Wang Xiaoshi dan Pai Choufei. Keduanya cukup terkejut dengan pernyataan Su Mengchen yang mengajak mereka mengangkat saudara ini. Meski ketiganya belum lama saling mengenal, tetapi ketiga orang ini jelas menyadari kalau mereka ini memiliki ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Dan Wenrou pun membawakan 3 cangkir arak bagi ketiga orang ini untuk mengangkat saudara di saat itu pula. Kita akan lihat lanjutannya pada recap berikutnya teman-teman. Like video ini bila teman-teman suka, dislike kalau tidak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.